Selamat pagi teman-teman semua. Jadi terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang dasar-dasar aquaculture atau dasar-dasar budidaya perikanan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang topiknya adalah pertumbuhan ikan. Untuk pada topik kali ini tentang pertumbuhan ikan, kita tidak akan membahas pertumbuhan ikan secara umum, misalnya ikan yang di laut ataupun ikan yang hidup liar. Tapi kita lebih spesifik di sini akan membahas pertumbuhan ikan dari komoditas perikanan budidaya. Jadi pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai pertumbuhan ikan. Yang pertama kita akan membahas tentang pentingnya mengetahui pertumbuhan ikan. Itu untuk apa sih? Kemudian yang kedua, yaitu definisi pertumbuhan ikan itu apa. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Kemudian keempat itu adalah bagaimana kita menghitung pertumbuhan ikan secara matis dan beberapa contoh tentang pertumbuhan ikan, aspek-aspek yang mendukung pertumbuhan ikan. Jadi itu beberapa hal yang ingin kita diskusikan pada hari ini. Jadi yang pertama kita akan coba masuk ke dalam topik yang bahasan yang pertama tentang pertumbuhan ikan, yaitu kenapa sih kita harus mempelajari pertumbuhan ikan. Oke, jadi ada beberapa alasan penting bagi kita untuk mempelajari pertumbuhan ikan, khususnya bagi kita yang bergerak di dunia perikanan budidaya. Jadi di sini ada 4 hal secara umum yang menjadi latar belakang pentingnya mempelajari pertumbuhan ikan itu sendiri. Yang pertama adalah pertumbuhan sangat mempengaruhi hasil panen. Jadi bagi kita yang bergerak di dunia budidaya, pertumbuhan itu faktor kunci mempengaruhi panen kita atau keberhasilan budidaya kita, baik itu budidaya ikan ataupun komoditas yang lainnya. Kenapa? Karena ketika pertumbuhan itu tidak berjalan maksimum, panen kita juga tidak akan maksimal. Mungkin kita akan bisa mengalami gagal panen atau malah kerugian pada saat panen. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada beberapa budidaya, ikan-ikan yang budidayakan itu pertumbuhannya bisa jadi lambat, bisa jadi juga cepat. Ketika dia cepat, artinya setiap pemberian pakan, kalau kita belajar tentang manajemen pakan, ketika pertumbuhannya cepat itu artinya setiap pemberian pakan efisien dimaksimalkan untuk pertumbuhannya secara maksimal mungkin. Tapi ketika pertumbuhannya lambat, ikan itu sebanyak apapun saat kita memberikan makan, ya nggak akan naik-naik juga beratnya, akan tumbuh-tumbuh juga. Nah, itu akan sangat mempengaruhi terhadap panen kita nanti, lama panen, kemudian hasil panen itu sendiri. Jadi pertumbuhan akan sangat mempengaruhi hasil panen. Bisa hasil panen itu dalam bentuk kuantiti, bisa hasil panen itu dalam bentuk waktu. Jadi pertumbuhan itu akan mempengaruhi apakah cepat atau lambat, cepat atau lama, kita akan bisa memperoleh panen. Kemudian pertumbuhan juga akan mempengaruhi body size. Nah, kalau kita bicara ikan budidaya itu bisa ikan konsumsi, bisa juga ikan hias. Jadi body size itu akan dipengaruhi oleh pertumbuhan jenis pakan. Nah, bagaimana pertumbuhan itu akan mempengaruhi body size? Tentu ketika pertumbuhannya baik, makanannya baik, bodinya akan juga baik yang dihasilkan. Sebagai contoh ikan koi. Ikan koi yang pertumbuhannya baik, bodinya akan membentuk bulat seperti torpedo. Itu artinya ketika bodinya bulat karena pertumbuhannya baik tadi akan meningkatkan harga jual juga bagi ikan hias. Tapi ketika pertumbuhannya kurang baik, dia tidak bisa menyerap semua nutrisi dari pakannya itu akan mengakibatkan bodinya tidak menjadi torpedo, tapi kadang-kadang ada
disebut misalnya adalah perutnya yang membesar, bodinya tidak membesar tapi hanya perutnya saja yang membesar. Nah, itu tentu akan kurang baik hasilnya bagi ikan-ikan hias yang dibudidayakan. Kemudian yang ketiga adalah ukuran tubuh dan laju pertumbuhan akan mempengaruhi risiko terhadap predator. Ya, jadi kita juga harus tahu ukuran tubuhnya ikan yang kita budidayakan seperti apa, kemudian faktor risiko predator itu akan seperti apa. Semakin bertumbuh ikan, kita juga harus tahu faktor risiko dari predatornya. Jadi itu pentingnya. Kemudian keempat juga adalah pertumbuhan akan mempengaruhi reproduksi. Jadi yang di sini yang dimaksud dengan pertumbuhan akan mempengaruhi reproduksi, jadi setiap pertumbuhan ikan itu kita akan bisa mengetahui kapan maturation timing atau waktu daripada dia matang gonadnya. Jadi ketika dia tumbuh dengan baik, semakin cepat dia besar, artinya akan semakin cepat dia akan mencapai waktu pertama kali matang gonad. Nah, ketika matang gonad artinya apa? Artinya sudah siap dipijahkan. Kemudian pertumbuhan juga akan mempengaruhi daripada fekunditas. Fekunditas itu apa sih? Fekunditas itu jumlah telur yang dihasilkan oleh induk betina. Jadi ketika pertumbuhan induk itu bagus, dia bisa menyerap makanan dengan baik dan bisa cepat matang gonad. Kemudian matang gonad itu didukung oleh gizi yang baik akan menghasilkan jumlah telur yang banyak dan kualitas telur yang baik. Jadi itu pentingnya bagi kita untuk mempelajari pertumbuhan ikan. Jadi dengan mengetahui pertumbuhan ikan yang kita budidayakan, kita akan bisa memprediksi hal-hal apa yang akan terjadi dalam budidaya ikan kita ke depannya. Itu pentingnya kita mempelajari pertumbuhan ikan. Oke, coba kita ke definisi sekarang mengenai pertumbuhan. Jadi menurut Effendi 1997 dari bukunya beliau disebutkan bahwa definisi pertumbuhan adalah merupakan proses biologi yang kompleks di mana banyak faktor yang mempengaruhinya. Di pertumbuhan itu adalah proses biologis yang kompleks sekali. Jadi ada banyak faktor. Faktor itu bisa faktor eksternal, itu faktor yang di luar tubuh ikan. Bisa juga faktor internal, yaitu faktor yang di dalam tubuh ikan sendiri. Nah, pertumbuhan dalam individu itu ialah pertambahan jaringan akibat dari pembelahan secara mitosis. Hal ini terjadi apabila ada kelebihan input energi dan asam amino atau protein yang berasal dari makanan. Jadi ikan itu tumbuh itu artinya bisa tambah besar, tambah panjang, atau gonadnya bertambah. Itu terjadi apabila ada kelebihan energi dari makanannya. Jadi ketika dia makan, makanan itu akan pertama diserap untuk maintenance tubuhnya dulu. Maintenance tubuhnya artinya bagaimana dia bisa hidup dulu, bertahan hidup. Kemudian kelebihan dari bertahan hidup ini akan digunakan dalam proses pertumbuhan. Sehingga dia bisa menjadi bertambah besar atau bertambah panjang atau bertambah gonadnya. Nah, ketika uh, tidak ada kelebihan input energi, tentu pertumbuhan ini juga tidak akan jalan. Jadi sebagai contoh, kalau ikan yang nggak pernah dikasih makan, kalau pertemuan sebelumnya kemarin kan kita lihat manajemen makan, ikan yang tradisional, semi intensif dan intensif, yang tradisional kan tambahan bobotnya sedikit paling kecil. Kenapa ya? Karena tidak ada kelebihan energi yang bisa digunakan untuk pertumbuhan ikan. Jadi pertumbuhan itu didapatkan dari kelebihan input energi yang berasal dari protein makanannya. Kemudian pertumbuhan juga didefinisikan sebagai peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup. Jadi peristiwa perubahan yang berupa pertambahan ukuran. Jadi kalau pertumbuhan itu berarti ada pertambahan atau perubahan ukuran. Yaitu panjang, berat, volume dalam waktu tertentu. Jadi itu pertumbuhan. Kalau tumbuh, itu biasanya ada perubahan. Perubahannya bisa plus atau min. Itu kalau pada berat. Tapi kalau pada panjang, jarang terjadi ikan itu semakin pendek.
Sebagai contoh misalnya manusia dia akan semakin pendek itu jarang sekali, tapi kalau manusia semakin kurus itu sering terjadi. Ikan juga kayak itu. Ikan semakin ringan bobotnya itu bahkan suatu pertumbuhan artinya pertumbuhannya negatif di sana dia. Kalau dia semakin gemuk atau semakin bertambah bobotnya artinya pertumbuhannya menjadi positif. Jadi dalam menghitung pertumbuhan itu satuan yang parameter yang digunakan adalah panjang atau berat dan juga umur atau waktu ikan. Jadi bisa didefinisikan bahwa pertumbuhan adalah perubahan dari panjang, berat dalam satuan jangka waktu tertentu. Jadi dia misalnya dalam 10 hari, panjangnya akan berubah menjadi berapa atau tetap stagnan. Itu juga pertumbuhan. Kemudian dalam jangka waktu 10 hari, beratnya akan seperti apa? Bertambah, berkurangkah? Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Jadi definisi pertumbuhan itu seperti itu. Jadi perubahan panjang bobot ikan dalam satuan waktu tertentu atau dalam satuan umur tertentu. Nanti akan kita lihat di kurva bahwa umur juga akan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan dalam siklus budidaya ikan. Nah, kita masuk ke faktor pertumbuhan ikan. Jadi, kalau kita lihat secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Jadi, kalau bisa digambarkan dalam sini, ada 3 lingkaran yang saling berkaitan. Kalau kita lihat nih, ada 3 lingkaran yang saling berkaitan. Ada pakan, ada ikannya, ada lingkungannya. Jadi 3 hal ini adalah faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Yang pertama pakan, kedua ikan, ketiga lingkungan. Di mana letak pertumbuhan? Letak pertumbuhan itu adalah di sini, di tengah-tengah. Kombinasi dari 3 faktor ini. Jadi kalau ikan itu apa sih mengaruhi pertumbuhan ikan itu? Kalau dari faktor ikannya apa yang mengaruhi pertumbuhan? Yang pertama adalah spesies ikan. Jadi spesies ikan itu artinya setiap jenis ikan itu memiliki pola pertumbuhan yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya ikan air tawar. Tidak semua ikan air tawar itu memiliki laju pertumbuhan yang sama. Contohnya adalah ikan lele dan ikan gurami. Nah, kalau budidaya ikan lele dan ikan gurami akan lebih lama waktu mana yang dibutuhkan untuk panen. Berbeda antara lele dan gurami. Kalau lele mungkin 3 bulan atau maksimal 4 bulan sudah bisa panen. Tapi kalau gurami, dia bisa sampai 1 tahun baru bisa panen. Apa yang menyebabkan perbedaannya itu? Kita kembali lagi ke minggu lalu, yaitu adalah daripada sistem pencernaannya. Nah, sistem pencernaan ini yang akan mempengaruhi daripada pertumbuhan ikan tersebut. Kemudian ada seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin ikan juga mempengaruhi laju pertumbuhan ikannya. Sebagai contoh di ikan nila jantan dan betina. Kalau pada ikan nila, laju pertumbuhan yang tercepat itu didapatkan pada ikan jantan. Kenapa ikan jantan lebih cepat tumbuh dibandingkan ikan nila betina? Karena ikan nila betina itu ketika pada ukuran tertentu, ukuran masih kecil, dia lebih cepat memproduksi telurnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ikan nila betina itu akan susah tumbuh besar karena energi yang didapatkan dari makanannya habis hanya untuk menghasilkan telur saja. Jadi udah kecil, masih kecil tapi dia udah kawin terus. Sehingga dia habis energinya untuk bikin telur aja. Padahal tadi kalau kita lihat di definisi itu adalah pertumbuhan itu bisa terjadi jika ada kelebihan energi dari protein makanan. Nah, ketika dia produksi telur, nggak akan ada kelebihan energi lagi untuk tumbuh. Tapi semua energi dari makanan itu dihabiskan hanya untuk membuat telur. Beda dengan si jantan. Jantan tidak habis energinya hanya untuk membuat untuk reproduksi. Jadi perbedaan jenis
kelamin pada ikan itu mengaruhi laju pertumbuhan yang berbeda. Kemudian umur, umur juga mempengaruhi laju pertumbuhan ikan. Jadi umur itu contohnya adalah kayak ikan yang masih fase ukuran anak dengan yang sudah dewasa itu tua. Ketika fase anak, dia akan cepat sekali naik tumbuhnya. Sama lah kayak anak kecil kan, nggak terasa tiba-tiba dalam setahun ini cepat tumbuh, tambah besar, tambah besar. Tapi kalau dia sudah dewasa, ya udah mentok pertumbuhannya segitu-segitu aja. Paling nambah bobotnya, tapi nggak signifikan karena nambah bobotnya nggak secepat ketika dari fase anak-anak menuju ke remaja dibandingkan dari fase dewasa. Tuh, jadi umur juga mengaruhi laju pertumbuhan ikan. Kemudian kesehatan. Kesehatan juga mempengaruhi laju pertumbuhan. Ikan sehat dengan ikan sakit berbeda laju pertumbuhannya. Kenapa? Karena pada si konsep pertumbuhan itu apa tadi? Konsep pertumbuhan adalah ikan bisa tumbuh jika ada kelebihan energi dari pakannya. Nah, pada ikan sakit, semua energi dari pakannya itu hanya dihabiskan untuk proses recovery tubuhnya terhadap penyakitnya. Yang pertama, proses dia melawan penyakit. Yang kedua adalah proses maintenance jaringannya atau mengembalikan jaringan-jaringan yang rusak tadi. Belum lagi nafsu makan ikan juga ketika pada saat sakit dia turun. Sehingga tidak ada kelebihan pakan yang bisa dimanfaatkan untuk proses pertumbuhan pada saat ikan itu sakit. Kemudian itu adalah faktor ikan. Yang kedua adalah faktor pakan. Kita ke yang kedua, ke lingkungan dulu. Faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu pertama adalah handling. Handling itu artinya proses uh, penanganan ikan saat budidaya ikan. Jadi ikan itu sama juga dengan manusia. Kalau dia stres karena ditanganinya nggak hati-hati atau kurang perhatian, ya dia nggak akan mau makan, akhirnya nggak akan mau tumbuh juga. Kemudian faktor lingkungan yang lain yang pengaruh pertumbuhan adalah suhu juga. Suhu perairan. Jadi suhu perairan itu akan sangat mempengaruhi laju metabolisme ikan yang akan berakibat pada laju pertumbuhannya. Kemudian kimia perairan itu contohnya adalah faktor kualitas perairan. Di sini ada oksigen yang kalau berperan penting itu oksigen. Jadi oksigen itu nanti akan ada diagramnya. Kenapa oksigen itu bisa berperan penting terhadap laju pertumbuhan ikan. Kemudian CO2, pH, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pakan. Nah, kalau pakan kita udah diskusikan minggu lalu. Jadi pakan itu untuk menghasilkan pertumbuhan ya pasti berasal dari pakan juga. Yang pertama adalah komposisi, formulasi, level pakan, dan tipe pakan. Komposisi itu artinya komposisi kandungan yang terdapat dalam pakan tersebut yang tidak dihasilkan dari formulasi pakan. Jadi komposisi pakan misalnya berapa proteinnya, berapa karbohidratnya, berapa serat abunya, dan lain-lain. Nah, komposisi pakan ini akan mempengaruhi laju pertumbuhan. Karena setiap jenis ikan itu memiliki sistem pencernaan yang berbeda tergantung dari jenis makanannya. Kemudian level pakan. Level pakan itu bisa diartikan juga artinya uh, jumlah pakan yang diberikan. Jadi kita akan menggunakan level pakan intensifkah, artinya pakan yang benar-benar terus diberikan secara terus-terusan pada sistem intensif, ataukah tradisionalkah yang hanya mengandalkan pakan alami dari lingkungannya. Kemudian yang terakhir adalah tipe pakan. Tipe pakan itulah jenis pakan yang diberikan. Floating, sinking, tenggelam, atau mengapung. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Jadi ada faktor dari ikannya itu sendiri, ada faktor dari lingkungannya. Kalau ikan itu bisa eksternalnya, internalnya itu eksternalnya adalah misalnya penyakit. Tapi kalau internalnya itu adalah spesies, jenis kelamin, dan umur. Kemudian kalau lingkungan itu lebih banyak diakibatkan oleh faktor eksternal di luar tubuh ikan. Kemudian pakan juga diakibatkan oleh faktor eksternal. Jadi kalau kita klasifikasikan dari tiga ini, yang termasuk faktor internal,
mempengaruhi pertumbuhan ikan yang pertama adalah spesies ikan, kedua jenis kelamin, ketiga umur, dan terakhir ada genetis ikan. Itu faktor internal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan. Kemudian kalau dari eksternalnya, yaitu bisa pakan dan juga lingkungannya yang akan dibagi sesuai dengan di slide ini. Jadi kalau kita bagi jadi dua, eksternal dan internal. Internal itu berarti dalam tubuh ikan. Kalau eksternal itu berarti dari luar tubuh ikan. Nah, ini penjabaran dari hal-hal tadi, faktor spesies. Jadi terdapat perbedaan tingkah laku di antara spesies ikan, misalnya pula aktivitas yang berbeda. Jadi spesies ikan bukan hanya jenis makan, ada sistem penyerahan yang berbeda, pola tingkah laku yang berbeda juga akan mempengaruhi daripada laju pertumbuhannya. Nah, kalau jenis kelamin atau seks itu tadi yang jelaskan ikan, perbedaan antara ikan nila jantan dan betina. Jadi kalau jantan itu lebih cepat tumbuh dibandingkan yang betina. Kemudian umur ikan itu laju pertumbuhan ikan akan menurun dengan bertambahnya ukuran tubuh atau bertambahnya usia ikan yang mempengaruhi kebutuhan energi. Kemudian aktivitas fisiologis. Dari aktivitas fisiologis ini ada aktivitas fisik. Jadi kalau ikan misalnya, kalau kita ingin budidaya ikan itu artinya energi yang dapat dari makanan itu habis tidak untuk kegiatan lain, tapi habis hanya untuk proses pertumbuhan. Jadi kalau kita naruh ikan, kita budidaya ikan, taruhnya di tempat yang berarus deras, itu ikan akan lebih lama tumbuhnya dibandingkan kita taruh ikan di arus yang tenang atau bahkan tidak ada arusnya sama sekali. Kenapa? Karena ketika kita naruh ikan di arus yang deras, itu artinya ikan akan menghabiskan energinya hanya untuk berenang melawan arus saja. Kapan dia akan menghabiskan energi? Kapan dia akan memanfaatkan energi itu untuk tumbuh berkembang? Jika belum apa-apa, energinya sudah habis hanya untuk berenang melawan arus. Jadi itu dimaksud dengan aktivitas fisiologis. Kemudian tipe diet atau tipe kebutuhan pakannya, kebutuhan energinya. Jadi spesies yang bersifat karnivora mencerna protein lebih besar dibandingkan spesies omnivora dan herbivora. Kemudian feeding level. Feeding levelnya berpengaruh terhadap pengeluaran energi pada ikan. Jadi juga berpengaruh dari oksigen terlarut di perairan. Jadi kalau ikan makan itu juga dipengaruhi oleh oksigen tadi. Jadi konsumsi oksigen akan meningkat secara cepat setelah pemberian makan yang disebabkan oleh aktivitas fisik dalam mengonsumsi makan dan panas metabolisme nutrien. Jadi setelah ikan makan, ikan membutuhkan banyak oksigen untuk dia bisa menjalankan metabolisme dari pakan yang dimakan tadi. Kemudian ada juga faktor yang mengatur pertumbuhan lainnya adalah padat tebar ikan. Jadi padat tebar itu jumlah ikan yang ditebar pada kolam atau media budidaya. Jadi kalau semakin padat tebarnya, akan juga kemungkinan pertumbuhannya akan lebih lambat dibandingkan dengan wadah dan luasan yang sama. Karena di sini terjadi persaingan dalam hal kesempatan mendapatkan makanan. Contohnya, makanan 1 kilo diberikan kepada ikan 1.000 ekor. Dibandingkan dengan 1 kilo diberikan pada ikan 300 ekor. Kan persaingannya pada 1.000 ekor akan jauh lebih tinggi dibandingkan pada 300 ekor. Nah, ketika persaingannya terlalu tinggi ini tadi, kesempatan memperoleh makanannya akan semakin kecil bagi setiap ekor ikannya. Ketika memperoleh makanannya semakin kecil, tentu pertumbuhannya juga akan semakin lambat. Jadi ketika kita pada tebar tinggi itu boleh apa tidak? Boleh, sepanjang kita bisa memantau secara intensif ikan yang kita pelihara. Artinya semakin padat tebar tinggi juga semakin banyak jumlah pakan yang kita berikan kepada ikan. Jangan sampai kita menerapkan padat tebar tinggi, tapi jumlah pakannya sama dengan padat tebar rendah. Itu nggak akan efektif bagi budidaya. Yang ada akan rugi yang terjadi di sana. Karena menurut Kadarini et al. Bahwa ketika kita menerapkan padat tebar tinggi,
akan terjadi kompetisi ruang gerak. Jadi sama ruang gerak, artinya ruang untuk bergeraknya ikan, kemudian ada juga perebutan kompetisi dalam merebutkan oksigen terlarut. Kalau pada badak tebar tinggi, tentu kita harus menambahkan aerasi yang tinggi juga, sehingga bisa meningkatkan dissolve oksigen atau oksigen terlarut di dalam air. Dan ketika pada tebar tinggi, kalau kita tidak menambahkan oksigen, eh, aerasi atau oksigen terlarut dalam air, itu akan menyebabkan ikan menjadi stres. Pertama stres karena terlalu padat. Sama lah kayak kita masuk ke tempat yang konser yang penuh sesak, kemudian di konser itu ada di tengah gedung. Kan kita lama-lama bisa juga nggak menikmati konser kan, kalau kita terlalu terlalu padat sekali orang yang nonton di sana, di tengah gedung, kemudian sirkulasi udara nggak bagus juga. Kan sama aja, kita disuruh makan pun nggak akan mau di sana. Tapi bedanya ketika kita misalnya nonton di bioskop tuh, nonton bioskop, AC ada, dingin, nyaman, ngemilnya nggak selesai-selesai kan, lapar terus perutnya. Nah itu yang juga terjadi pada ikan. Nah hal ini akan menyebabkan terhambatnya proses metabolisme ikan dan nafsu ikan akan menjadi semakin menurun. Nah, kemudian lingkungan tadi suhu, oksigen, dan pH sudah saya jelaskan di awal. Terus kemudian ada tambahan lagi satu yaitu kematangan gonad. Jadi kematangan gonad ini akan juga mengalir laju pertumbuhan. Kenapa? Pertumbuhan akan menurun di mana makanan dituju pada saat pertumbuhan gonad. Jadi ketika ikan itu sudah masuk pada fase di mana dia pertama kali matang gonad, maka makanan yang dia makan itu akan banyak dialihkan ke dalam proses pembentukan gonad. Sebenarnya bisa dalam proses pembentukan telur atau spermanya tadi. Ketika sudah fase itu, ya tentu makanannya semua akan dialirkan ke proses pembentukan telur dan sperma. Akan sedikit yang energinya dialihkan ke pertumbuhan, sehingga pertumbuhannya ketika ikan sudah memasuki fase matang gonad akan semakin lambat. Oke, jadi itu faktor-faktor yang mengaruhi laju pertumbuhan ikan yang kita pelihara, khususnya dipelihara di media budidaya. Nanti uh, kita akan bicara lagi bagaimana sistem budidaya yang berbeda akan menghasilkan uh, proses yang berbeda juga di pertemuan selanjutnya. Nah ini jadi tadi kita sudah sudah coba jelaskan faktor-faktor yang mengaruhi pertumbuhan dan bagaimana itu bisa berpengaruh bagi pertumbuhan. Kita coba sekarang lihat studi kasusnya. Yang pertama adalah pengaruh pada tebar terhadap pertumbuhan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ketika semakin padat jumlah ikan yang kita pelihara, tapi kalau tanpa diberikan perlakuan yang ekstra, tentu juga bisa menghasilkan laju pertumbuhan yang bukan malah semakin tinggi tapi semakin rendah. Nah di sini kita lihat hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Al Hasan et al. 2012. Jadi dia hanya melakukan percobaan pada tebar yang berbeda terhadap laju pertumbuhan. Jadi pada penelitian ini dia memberi 3 perlakuan yang berbeda pada budidaya ikan nila tanpa penambahan treatment lainnya. Jadi di sini hanya perlakuan yang diberikan hanya perbedaan pada tebarnya. Jadi yang pertama adalah pada tebar 8, 10, dan 12 ekor ikan per meter kubik. Jadi ingat ya, satuan padat tebar ikan itu adalah meter kubik. Kenapa? Karena ikan itu hidup pada volume, bukan pada luasan. Kalau di air itu satuannya adalah volume, bukan luas. Jadi kalau kita menghitung pada tebar ikan, bukan ekor per meter persegi, yang lebih tepatlah ekor per meter kubik. Karena satuan daripada volume air adalah meter kubik. Beda dengan manusia. Manusia dia biasanya hanya luasan. Tapi kalau pada ikan dia hidup pada air. Nah di sini ada 3 treatment yang diberikan, yaitu 8 fish per meter kubik, 10 fish per meter kubik, dan 12 fish per meter kubik. Dari hasil ini kita lihat di grafiknya. Kalau kita lihat di grafiknya di sini. Jadi yang
Yang treatment 18 ekor itu yang garis hitam, kemudian ada kotaknya kayak gini, kemudian garis yang treatment 10 ekor itu garis hitam ada kotaknya seperti ini, terus kemudian treatment 3 itu 12 ekor per meter kubik, garisnya putih, ya putus-putus dengan segitiga. Jadi kita lihat di sini, pada hasil akhir, laju pertumbuhannya didapatkan bahwa pertumbuhan bobot tertinggi itu, kalau di awal dia kan di sini kan hampir sama ya, bobot di awal yang pada T0 yang pada awal budidaya itu hampir sama rata-rata si ikan nila ini, baik baik pada perlakuan 1, 2 ataupun 3. Tapi di akhir kita bisa lihat bahwa yang menghasilkan bobot tertinggi adalah yang treatment 1, yaitu 8 ekor per meter kubik. Dan yang paling kecil adalah yang treatment 3, 12 ekor per meter kubik. Nah, ini kenapa pada pemeliharaan ini tidak ada perlakuan yang berbeda di sini. Jadi semua kolam yang dikasih itu kolamnya sama. Jumlah pakan yang dikasih juga sebelah pakan yang sama. Artinya apa? Bahwa di awal tadi dijelaskan bahwa ketika semakin tinggi pada tebar yang diberikan tanpa ada penambahan perlakuan, artinya di sini akan ada perebutan yang pertama uang gerak dengan ukuran volume yang sama, dia dipenuhi ikan yang lebih banyak. Tentu ikannya ruang geraknya akan semakin sedikit. Kedua adalah jumlah oksigen di tempat tersebut. Semakin banyak ikan dengan jumlah luasnya yang sama, semakin banyak organisme yang memerlukan oksigen di sana, sehingga ada persaingan dalam mendapatkan oksigen. Yang ketiga, persaingan dalam mendapatkan makanan. Itu yang menyebabkan ketika pada tebaran semakin tinggi, laju pertumbuhannya juga akan semakin rendah. Bagaimana solusinya ketika kita ingin meningkatkan peningkatkan pada tembar agar tetap mendapatkan laju pertumbuhan yang tinggi? Ya, kita harus juga meningkatkan oksigennya, kita meningkatkan jumlah pakannya, kita harus menurunkan faktor stres daripada si ikannya. Nanti kita akan pelajari pada materi selanjutnya tentang sistem budidaya yang berbeda. Jadi bagaimana pada tebar yang tinggi itu bisa tetap juga menghasilkan laju pertumbuhan yang tinggi. Jadi dari sini kita sudah bisa mendapat gambaran bahwa pada tebar akan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan daripada ikan. Kemudian inilah suhu, ukuran suhu ikan, pengaruh ukuran dan suhu terhadap pertumbuhan. Jadi kalau dari hasil ini didapatkan kesimpulan apa? Rata-rata laju pertumbuhan meningkat dengan peningkatan suhu medium dan ukuran ikan yang lebih besar, tapi tidak meningkat ketika suhu di atas 24 derajat Celcius pada ukuran ikan yang kecil. Jadi ini berarti bahwa semakin meningkatnya suhu akan meningkatkan laju metabolisme ikan. Tapi itu berlaku juga pada ukuran ikan yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, pada ukuran ikan yang kecil, dia nggak akan semakin tinggi, belum tentu akan semakin tinggi suhu, belum tentu pertumbuhannya akan semakin tinggi juga. Jadi kalau kita lihat di sini, pada ukuran S small di sini, dia tertinggi hanya didapat pada ukuran laju pertumbuhan pada suhu 24 derajat Celcius. Kemungkinan dia nggak nyaman mungkin ikan yang kecil ketika suhunya terlalu tinggi. Tapi pada ikan yang medium, semakin tinggi suhu, nilainya dia akan semakin meningkat juga. Sampai dia pada suhu 30 derajat Celcius, dia juga masih meningkat. Nah, pada ukuran yang large juga seperti itu. Pertumbuhannya konsisten meningkat ketika suhunya juga semakin meningkat. Jadi ini hal yang menunjukkan bahwa perubahan suhu air itu akan mengalami laju pertumbuhan daripada ikan yang kita pelihara. Nah ini, kemudian ada grafik menunjukkan pengaruh oksigen terhadap pertumbuhan. Jadi ada 3 perlakuan di sini, high oxygen, dissolved oxygen, medium dissolved oxygen, and low dissolved oxygen. Jadi ini pertumbuhan ikan nila pada 3 perlakuan yang berbeda sana. Jadi X ini adalah waktunya, kemudian yang Y ini adalah beratnya. Jadi kalau kita lihat yang high dissolved oxygen
Startnya juga sama dengan medium dissolved oksigen dan low dissolved oksigen beratnya. Tapi kita lihat perubahan beratnya pada waktu yang berbeda. Jadi yang high dissolved oksigen dia beratnya hampir pada di akhir 3 kali dari berat yang low dissolved oksigen ataupun yang medium dissolved oksigen. Jadi ketika dia oksigen terlalu sangat tinggi di air, dia bisa menghasilkan laju pertumbuhan yang 3 kali lebih cepat dibandingkan yang oksigen terlarutnya rendah di perairan. Oksigen terlalu rendah itu berapa sih? Oksigen terlalu rendah itu kalau dia bisa di bawah 3 itu sangat rendah. Kalau yang medium berapa? 3 sampai 6. Kalau yang high itu berapa? Biasanya di atas 8. Jadi ketika di atas 8 ppm, oksigennya itu sudah termasuk tinggi oksigen terlarutnya. Ini penting dalam proses metabolisme. Kenapa? Karena ikan memerlukan oksigen untuk pembakaran bahan bakar, makanan untuk menghasilkan aktivitas. Jadi sama seperti karburator yang saya jelaskan, konsep karburator yang saya jelaskan minggu lalu, bahwa bensin itu bisa terbakar kalau suplai udaranya sebanding dengan suplai bensinnya. Jadi akan menghasilkan kecepatan yang tinggi. Tapi kalau suplai udaranya sedikit, tapi suplai makanannya kencang, dan suplai bensinnya kencang, akibatnya apa? Akibatnya akan jadi ngerebatkan motornya. Tidak akan bisa jalan karena bensinnya tidak terbakar. Kalau kalau oksigen tinggi tapi bensinnya nggak ada, ya sama juga, motornya nggak bisa jalan. Jadi yang apa? Yang bagus sebanding antara jumlah oksigen dengan jumlah makanannya. Itu tadi ya sama kayak ikan. Ikan nggak dikasih makan tapi dikasih aerasi yang tinggi ya juga nggak tumbuh bagus juga. Tapi kalau ikan dikasih makanan banyak kemudian DO-nya atau oksigen larutnya rendah juga nggak bagus juga. Kalau kita buktikan di sini low DO atau medium DO, dia nggak menghasilkan pertumbuhan yang bagus. Yang bagus adalah sebanding ketika masih makan ikan banyak, oksigen juga harus banyak. Jadi itu bagaimana pengaruh oksigen terhadap laju pertumbuhan ikan. Nah, sekarang kita coba bahas tentang kurva pertumbuhan. Jadi kurva pertumbuhan itu apa sih? Kurva pertumbuhan adalah persamaan ukuran baik dalam panjang atau dalam berat yang biasa dalam ukuran tertentu. Hubungannya nanti digambarkan dengan koordinat di grafik. Jadi kurva pertumbuhan disebut juga grafik pertumbuhannya. Seperti apa? Nah, ini adalah salah satu kurva pertumbuhan ikan. Jadi ini adalah grafik pertumbuhan ikan kalau kita hubungkan antara waktu dengan jumlah atau carrying capacity atau kapasitas tampungan maksimum dari populasi di suatu kolamnya. Jadi bisa disebut juga bobot ikan dalam satu kolamnya berapa sih maksimumnya. Nah, kalau di sini kita lihat ketika carrying capacity-nya, anggaplah di sini misalnya dalam satu kolam kita pelihara ikan 100 ekor. Waktu itu ikannya masih ukurannya anak-anak 1 cm, 2 cm. Pertumbuhannya akan cepat sekali. Nah, dalam satu kolam itu kita nggak pecah-pecah lagi, kayaknya tetap dari awal tebar. Nah, pertumbuhannya akan sangat cepat sekali. Kemudian dalam satu kolam itu adalah maksimumnya hanya bisa menampung dia 70 ekor ukuran ikan dewasa. Tapi yang kita pelihara adalah 100 ekor ikan ukuran kecil. Sehingga pertumbuhannya masih akan sangat cepat. Di sini kita lihat time waktunya. Tetapi ketika sudah memasuk si ikan kecil tadi sudah mau masuk ke fase dewasa, pertumbuhannya akan juga menurun. Kenapa? Karena tadi tempatnya tidak mendukung si ikan tadi tumbuh. Nah, ketika jumlah ukuran ikan itu sudah sangat sebanding dengan jumlah maksimum tampungan daripada kolam tersebut, apa yang tadi kurvanya akan stagnan. Sama juga ketika ini hubungannya antara laju pertumbuhan dengan umur ikan. Jadi ketika umur ikan dia masih benih, dia akan sedikit lambat. Lambat kemudian sedang usia fase anak-anak, dia pertumbuhannya akan sangat cepat sekali. Kemudian naik terus sampai dia sudah dewasa, mulai melambat pertumbuhannya. Kemudian ketika dia sudah tua,
ya pertumbuhannya akan stagnan, stop. Mau dikasih makan sebanyak apapun ketika ikan sudah tua ya nggak akan besar-besar lagi. Ya segitu sudah maksimumnya dia besarnya. Jadi seperti inilah kurva pertumbuhan daripada ikan. Baik itu baik itu dari segi populasi ya carrying capacity ataupun dari segi umur ikannya. Ini contoh lainnya lagi. Jadi kalau kita lihat kurva pertumbuhannya berdasarkan waktu dan beratnya. Jadi kita lihat semakin hari dia akan grafiknya semakin menaik. Nah, ketika sudah mencapai titik kurva maksimumnya, dia akan stabil terus di nilai ini. Itu artinya ikannya sudah tua atau udah dewasa sehingga tidak ada lagi pertumbuhan yang cepat. Jadi akan berbanding lurus ketika umur itu dengan pertumbuhan. Tapi ketika sudah memasuki fase tua, dia akan stagnan pertumbuhan itu. Itulah contoh kurva pertumbuhan. Jadi bagaimana kita membaca kurva pertumbuhan sehingga kita tahu ketika kita budidaya ikan, kapan saatnya kita harus memberi dia makanan secara penuh. Artinya ketika ikan masih kecil, ikan masih remaja, itu harus kita benar-benar push pakannya supaya dia pas grafik ini, dia akan cepat pertumbuhannya. Tapi ketika sudah ikan dewasa atau ikan tua, ya udah kita nggak bisa lagi nge-push pakan supaya nggak rugi. Kenapa? Karena kalau di-push pakan pun pertumbuhannya juga nggak akan meningkat. Dia akan stagnan segitu-segitu aja. Jadi itu pentingnya kita mengetahui pola pertumbuhan ikan ini dalam usaha kita meningkatkan efisiensi dan efektivitas budidaya ikan kita. Oke, terus bagaimana kita menghitung pertumbuhan? Jadi kalau dalam dalam pertumbuhan ikan itu ada dua yang secara umum kita hitung untuk mengetahui pertumbuhan. Yang pertama adalah secara matematis yang pertama adalah pertumbuhan mutlak. Perubahan ukuran ikan itu perbedaan panjang atau berat dalam jangka waktu tertentu. Jadi kita bisa hitung awal dan akhirnya. Jadi rumusnya adalah pertumbuhan panjang mutlak bisa 1 cm, satunya bisa itu gram. Jadi kalau dia panjang itu senti, kalau dia berat itu gram. Itu LT min L0. L itu adalah panjang akhir atau berat akhir. Kemudian L0 adalah panjang awal atau berat awal. Jadi kita tahu dalam satu siklus budidaya berapa sih pertumbuhan mutlaknya ketika awal tebar hingga ke panen. Yang kedua adalah specific growth rate. Specific growth rate adalah presentasi laju pertumbuhan ikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi specific growth rate itu yang pertama adalah kita bisa menghitung dengan SGR ln WT min ln W0 per T kali 100%. Jadi ln ini bisa WT itu artinya bobot ikan pada awal percobaan atau panjang ikan awal di akhir percobaan WT itu. Kemudian W0 itulah bobot atau panjang ikan di akhir percobaan. Yang bedanya di sini kita pakai ln. Jadi kita kalau tadi di awal kita nggak pakai ln, tapi pada specific growth rate itu kita pakai ln dibagi waktu. Waktu itu bisa minggu, bisa hari kali 100%. Sehingga kalau di akhir nanti kita akan dapat specific growth rate itu satuan adalah persen per hari atau persen per minggu atau persen per bulan. Jadi itu yang akan kita tahu. Jadi kita akan tahu pertumbuhan per harinya itu berapa persen sih dia meningkat. Semakin tinggi persentasenya berarti dia akan semakin cepat pertumbuhan si ikan tersebut. Jadi dua hal tersebut yang kita bisa hitung untuk mengetahui pertumbuhan ikan, sehingga dari dua hal itu kita bisa analisa pertumbuhan ikan kita ini cepat, lambat, atau biasa saja. Yang kita harapkan tentu pertumbuhan yang cepat. Pertumbuhan cepatnya apa? Kita bisa lebih cepat panen juga kan. Pakannya juga lebih efisien. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi ini ada tugas. Yang pertama adalah jelaskan faktor-faktor yang pertumbuhan ikan. Jadi saya sudah sampaikan di depan tadi. Silakan kalian riset untuk mendapatkan sumber lain. Kemudian apa yang dimaksud dengan pertumbuhan mutlak dan spesifik growth rate. Kalian jelaskan lebih detail lagi dua hal ini. Sehingga kalian paham kenapa harus mengetahui pertumbuhan mutlak dan spesifik growth rate untuk kita menganalisa bagaimana pertumbuhan ikan yang kita budidaya. Oke, terima kasih semua atas kehadirannya dan penyampaiannya. Kita ketemu lagi minggu depan.